warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda Arafah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa ya, salat 5 waktu, melaksanakan salat duha, kemudian tadarus dan zikir pagi dan petang. Ayo, sudah dilaksanakan belum sayang? Ya, supaya apa? Supaya virus corona ini cepat berlalu ya nak ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Novi dalam video pembelajaran SD Islam Putra Dharma. Dan kali ini Bunda akan memberikan materi tentang hak dan kewajiban. Masih ada yang ingat tentang hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan baik. Nah, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang supaya tidak menimbulkan masalah. Hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja. Ayo, ada yang masih ingat? Hak dan kewajiban yang pertama adalah hak dan kewajiban kita di rumah. Yang kedua adalah hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat atau sebagai warga negara. Oke, Bunda akan menjelaskan satu persatu ya sayang ya. Hak di lingkungan rumah yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang. Yang kedua adalah mendapatkan fasilitas yang ada di rumah, kemudian mendapatkan pendidikan. Kewajibannya adalah yang pertama membantu orang tua. Yang kedua harus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Nah, itu adalah beberapa hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Sekarang, kita lanjutkan yang kedua adalah hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, hak di lingkungan sekolah sebagai seorang pelajar yang pertama adalah mendapatkan ilmu atau pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah kita mendapatkan fasilitas yang baik di lingkungan sekolah. Kemudian mendapatkan nilai dari bunda guru. Yang selanjutnya kita mendapatkan waktu istirahat saat belajar di sekolah. Nah, itu hak yang dapat kita dapatkan di lingkungan sekolah. Kemudian kewajiban kita di lingkungan sekolah. Kewajiban kita apa sayang? Yang pertama adalah kita harus dapat menghargai guru. Selain menghargai guru, kita juga harus menghargai teman. Yang kedua, kita harus dapat menjaga kebersihan sekolah dengan baik. Yang ketiga adalah kita harus rajin belajar. Kenapa? Karena sebagai seorang pelajar, tugas kita atau kewajiban kita adalah belajar dengan baik dan tekun. Nah, itu adalah beberapa hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang yang ketiga adalah hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Ayo, masih ingat hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya, hak di lingkungan masyarakat yang pertama adalah kita mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang kedua adalah kita mendapatkan fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah beberapa hak yang dapat kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Baik, untuk kewajiban di lingkungan masyarakat ya, yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan masyarakat supaya terlihat nyaman, bersih, dan tentram. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus menjaga norma dan aturan yang ada di masyarakat. Sebagai warga yang baik, norma dan aturan itu harus kita laksanakan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kita harus dapat menjaga fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat.
Baik, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Selain kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang baik, kita juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, hak sebagai warga negara Indonesia yang baik, salah satu contohnya itu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contohnya yaitu mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, itu adalah beberapa contoh hak sebagai warga negara. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yang pertama adalah kita harus ikut menjaga lingkungan masyarakat dengan baik dan tertib. Kemudian kita ikut membayar pajak. Kita harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan antar agama. Kemudian kita mengikuti sekolah atau pendidikan dasar. Nah, itu adalah beberapa hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, dari beberapa materi yang sudah Bunda berikan, Bunda harapkan Ananda dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Nah, dari materi tadi, intinya hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang supaya hidup kita menjadi tentram dan damai dan tidak menimbulkan masalah. Ya, dari materi tadi Bunda akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian buat tabel seperti yang ada di samping. Tabelnya adalah kalian tulis 2 hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, Bunda cukupkan materi Bunda hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha, kemudian membaca tadarus atau membaca zikir pagi dan petang. Sama-sama kita berdoa supaya kita dapat bersekolah lagi dan virus corona ini dapat berlalu. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat selalu.